Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan nikmatnya sehingga bisa berkumpul di sini dalam acara pembimbingan individu dari pengajar praktik saya. Perkenalkan, Sugeng Santosa, unit kerja SDN 02 Boyoso. Dan di sini saya pengajar praktik dari Bapak Riki Irawan. Di sini saya selaku pengajar praktik akan memfasilitasi tentang mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang, seperti itu. Dan tata acara pertemuan pada hari ini adalah yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Yang kedua nanti adalah pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama, kepada Ibu atau yang Ibu Sri Lestari, saya persilahkan untuk telah diberikan kepada saya di sini mewakili Bapak Kepala SMK Negeri Boyoso Kota Divisi SPD MPD yang saat ini karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, saya ditugasi untuk bertugas di sini untuk memberikan kita sambutan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat sempat kepada kita semua, yang pada saat ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pertemuan dalam rangka pembimbingan praktek untuk pengajaran program guru penggerak angkatan ke-9. Selanjutnya kami selaku wakil dari sekolah juga memintakan maaf kepada Pak Sugeng Santosa SPD MPD yang telah ditunjuk sebagai guru pengajar praktek untuk calon guru penggerak dari SMK Negeri Boyoso, yaitu Bapak Riki. Dan karena ada suatu kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, Bapak Kepala Sekolah tidak bisa menyambut Bapak Sugeng, untuk itu kami mohon maaf. Yang selanjutnya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Sugeng SPD MPD selaku pengajar praktik dari program guru penggerak angkatan ke-9 ini, yang nantinya akan memberikan bimbingan kepada Bapak Riki Irawan, yang kami harapkan semoga apa yang nanti Bapak berikan kepada Pak Riki Irawan dapat bermanfaat dan menjadikan semuanya menjadi barokah untuk Pak Riki dan kita semua. Maaf, karena mungkin biasanya saya memanggilnya Mas Riki. Saya selalu berpikir Pak Riki. Dan semoga kegiatan yang akan dilakukan dari Pak Riki Irawan beserta Bapak Sugeng Santosa sebagai pembimbing guru penggerak ini bisa berjalan lancar dan semoga menghasilkan sesuatu yang sesuai harapan kita dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga
calon guru pembimbing, calon guru penggerak kami mungkin nantinya dalam melakukan pembimbingan ada kekurangan, kemudian mungkin juga karena baru sekali ini juga untuk menjadi PDP. Nah, untuk itu kami mohon bimbingan dan petunjuknya, dan mungkin kalau ada kesalahan-kesalahan kami mohon maaf. Mungkin apa yang dapat saya sampaikan hanya itu. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih itu. Kemudian Bapak Ibu dalam proses pendidikan ini, calon guru penggerak telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Di proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Jadi diskusi pada pagi hari ini adalah merupakan dari proses belajar calon guru penggerak, yaitu Bapak Riki Irawan. Jadi untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah SMK Negeri Ngagoyoso ini, jadi untuk murid nanti bersama rekan sejawat dan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian untuk selanjutnya, jadi proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi kita bersama. Jadi terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu sekarang bertugas di sini. Jadi sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat dalam proses diskusi ini. Jadi untuk selanjutnya waktu sepenuhnya saya persilakan kepada Bapak Riki. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Sugeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Ngagoyoso, Bapak Haji Sukidi SPG MPD, Bapak yang mewakili di sini diwakili oleh Ibu Sri Lestari SE selaku Wakil Kepala Sekolah. Dan yang kami hormati Bapak Sugeng Santosa SPG MPD selaku pengajar praktek saya. Dan yang saya banggakan rekan sejawat saya, Bapak pendidik atau guru dari SMK Negeri Ngagoyoso. Nah, pada kesempatan hari ini, nanti ini seperti yang tertera di slide itu, kita nanti berdiskusi. Jadi saling bertukar pikiran, tidak perlu sepanjang kita santai, tapi juga serius menghasilkan sesuatu dengan pemikiran. Jadi diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, tujuannya itu adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Harapannya itu seperti apa? Nah, semua itu nanti dari cita-cita murid nanti akan bermuara menuju ke visi sekolah. Nah, ini anu aja, dia tidak sepanjang untuk mencairkan suasana kita. Coba itu ada gambar apa itu? Bapak ini santai aja. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ini. Gambar datang, betul. Nah, kira-kira jumlahnya ada berapa itu? Baik, ada berapa? Tidak harus jangan dipikir dulu. Ada 5. Apa sebuah anu bisa menunjukkan? Kok bisa? 9 dan ke 5. Kucing. Kucing. Ada anjing. Ada anjing. Ada kuda. Kuda. Gajah. Gajah. Lumba-lumba. Oh, lumba. Tikus. Tikus ini. Tikus. Dari Pertama lagi berarti ya? 7. Macan. Sementara 7 Bapak Kinajar.
Setuju. Ada pendapat yang lain? Bagian mana? Wah ini ikan, berarti ada 8 loh. Harimau. Gimana macam lagi? Kurang. Kurang di mana masih Pak? Di atas kuda. Berarti 9. Kelinci. Kepala kuda. Oh iya, mirip ya? Ada pendapat yang lain? Pak Irfan bisa menyampaikan pendapatnya? Nyamuk juga kata Pak Sigma. Nyamuk di atas keledai. Pak Sigma bisa maju ke depan menunjukkan? Tidak apa-apa. Ya, di mana ya? Lagi? Sudah? Pak Tony biasanya paling teliti. Kita beri kesempatan Pak Tony. Tadi beda yang tadi. Kalau saya itu timnya itu seperti dengan apa ya? Happy berarti Nggak ada yang kan? Happy lomba-lomba. Iya. Sudah? Menyerah. Sudah menyerah? Di slide berikutnya itu ada kunci jawabannya sebenarnya. Ada banyak. Tapi apakah jawaban yang sedikit tadi salah? Tidak. Karena sudut pandangnya kan berbeda. Apakah harus 16 seperti ini semua? Kan tidak. Nah, analogi seperti ini jika kita terapkan di dalam kelas itu kira-kira gimana? Ada yang bisa mengambil analogi ini di kelas gitu? Pak Irfan? Jadi setiap anak bebas untuk berpendapat. Nah betul, setiap anak bebas berpendapat yang pertama itu. Kemudian ada lagi Sudut pandang setiap siswa itu berbeda-beda. sudut pandangnya pasti berbeda-beda. Yang lain, Bu Ayu? Saya tambahkan ya, jika diibaratkan dalam satu kelas, pasti ada murid yang sangat menonjol, ada murid yang sangat biasa saja, bahkan ada murid yang tidak menonjol sama sekali, tapi ada di kelas itu. Nah, oleh sebab itu tugas kita sebagai pendidik harus bisa memfasilitasi semua siswa, bukan hanya yang menonjol saja. Jadi ini cuma untuk biar kita tidak terlalu serius di awal tadi. Jadi ya, jadi tidak ada jawaban yang benar, tidak ada yang salah. Jadi tergantung sudut pandangnya saja. Nah, sekilas kan gajahnya ini terlalu terlihat. Mungkin kan di kelas ada yang sangat vokal sekali, itu kita ibaratkan gajah. Ketika diberi respons langsung kelihatan. Tapi ada yang tadi Pak Sigma bisa menjelaskan tadi apa tadi nyamuk apa kan, mungkin itu diibaratkan siswa itu itu punya karakter yang pendiam, butuh stimulus yang besar agar dia merespon dari bapak ibu gurunya. Tapi itu semua namanya dari karakter anak, bukan salah anak juga seperti itu. Kita wajib memfasilitasi semua karakter atau karakter anak itu tersebut. Seperti itu. Gimana Pak Irwan? Muridnya toksik gimana? Toksik? Ya. Nah, Problematik. problematik. Apakah kita harus memfasilitasi gitu? Ada, nanti ya, ada. Kita pakai segitiga restitusi namanya, diidentifikasi dulu, nanti dicari tahu, nanti akan ada solusinya. Siap Itu. Kita lanjutkan lagi. Ini cuma untuk ice breaking kita. Kalau mau ice breaking nyanyi ya lucu nanti orang biasa kayak gitu. Nah, kita nanti akan berdiskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan untuk mewujudkan cita-cita murid di masa yang akan datang. Karena pendidikan itu punya tujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, kodrat zaman, kodrat alam, mengantarkan mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu kutipan dari Biasa Dewan Toro yang kita dalami saat ini.
Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kalimat perumpang. Perumpang itu apa? Kalimat yang ini bisa dilanjutkan nanti, tergantung Bapak Ibu. Pak, Tony Ramadan bisa membantu memberikan itu. Nanti mohon bisa diisi menurut Bapak Ibu seperti apa. Nanti ditempel di sini. Pendapatnya seperti apa? Silakan Ditempel di sini. Bu Tari sebagai kepala sekolah sudah boleh. Ambil satu dulu, Pak. Pak sebelum nanti saya minta maaf Iya. karena masih ada keperluan lain, nanti saya tidak bisa menunggu sampai akhir. Iya. Nanti saya Monggo. Silakan ditulis nanti tempel lagi. Langsung ditulis. Oh, ditulis di sticky Pak. Nanti tempel di sini. Contoh kita menginginkan murid yang Berkarakter kuat dan cerdas gitu di sana. Itu kan FKIP-nya UNS. Atau ini mungkin hafal sekali itu. Kami kuat dan cerdas. satu skrip satu satu kalimat rumah. Silakan dipikirkan terlebih dahulu. Jangan terlunak Bu. Bukan langsung dalam bentuk kalimat Dilanjutkan kalimatnya. Motornya kan? Iya. Dengan enak. foto terus aku tak Bir, sabar. ini Foto. foto Action. Senyum. Satu. tuh aku lihat tawa Boleh? boleh Iya, oke. Ini ya. ya Bisa ya. Ini. Nanti Pak Tony jangan kembali dulu. Oh siap.
Udah. Nah, kata ini gitu. Sudah. Pak Irfan belum selesai, kita tutup dulu. Ya mikir aku kan lain. Video guru ya, Murid kata masnya. Udah. Sudah semuanya? Sudah. Nah, ini adalah gambaran cita-cita kita untuk murid-murid kita. Nah, saya bisa dibantu Pak Tony membacakan tiap-tiap kalimat Rupang salah satu saja. Berarti yang saya baca, yang punya saya Tidak harus, tidak harus. Oh, tidak harus saya. Oke. Yang pertama, kita memimpikan murid yang mandiri. Ya. Lanjut. Oke. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah estafet penerus bangsa. Di sekolah, kita mengutamakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah hal yang paling utama. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bersama-sama memajukan sekolah. Dan terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah itu menyenangkan. bagus sekali ya. Cita-cita kita. Cita-cita kita. Itu murid kita. Iya. Oke, terima kasih. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu semua memiliki pandangan untuk murid-murid kita di masa yang akan datang. Belum? Boleh utang? Kita semua. Nah, kemudian kita lanjutkan ke visi SMK Negeri Ngargoyoso, visi sekolah kita. Jadi terwujudnya lulusan yang energik, siap kerja, religius, sopan, mandiri dan jujur. Jika disingkat dengan istilah apa? Maju. Nah, kira-kira sebelum saya bacakan ini sudah hafal semua belum? Sudah Pak Rizkariso maju. Sebenarnya bagus dari Rizkariso maju itu untuk memudahkan kita mengingat-ingat singkatannya apa saja. Tapi kan yang paling penting kan aplikatifnya. Nanti kita coba diskusi bersama dari visi tersebut, apakah sudah sesuai, apakah sedang dilaksanakan, ataukah masih hanya angan-angan. Nanti kita diskusi. Mungkin Bapak Ibu punya pandangan yang berbeda. Pertama, kalimat yang pertama terwujudnya lulusan yang energik. Ya, kita bahas bersama apakah anak-anak kita itu energik? Sedikit energik. Energik itu arti kata yang lebih mudah apa? Energik. Dari kata energi harusnya. Ya. Mungkin kelebihan energi ya. Aktif, semangat, aktif benar. Nah, harapan kita ke depannya kan anak-anak itu kita itu selalu yang semangat, kan seperti itu. Nah, kalau di aplikatifnya saya rasa semangatnya tidak kurang-kurang anak-anak kita itu. Kalau di SMK itu mapel kejuruan khususnya itu 5 jam dari jam pertama sampai jam 5. Dulu jam pertama sampai jam ke-8. Nah, itu kalau tidak bersemangat itu pasti Iya. sudah bubar. Saya rasa energik itu sudah cukup mewakili dari anak-anak kita. Harapannya seperti itu. Kemudian kata yang berikutnya adalah siap kerja. Berarti kan itu untuk yang kelas 3 dan yang sudah lulus. Nah, kira-kira sudah terlaksana apa belum anak-anak kita? Sudah. Alhamdulillah sudah. Sebagian besar sudah terserap di dunia industri. Religius ini tentu yang paling utama. Kita juga sudah melakukannya, insya Allah. Jadi kita punya program. Walaupun belum punya musola, tapi anak-anak itu kita paksa untuk sholat berjamaah nanti di halaman di bengkel. Tapi walaupun pasti dari
berapa ratus anak ada yang mencoba kabur itu pasti ada. Tapi kita selalu berusaha nanti jam 12 sholat berjamaah di sini ada. Dan kadang-kadang anak itu ya melayu ke masjid. Soalnya kalau bicara nyaman pasti nyaman di masjid. Kayak benar-benar kita lagi kan? Iya. Kita lanjutkan ya. Jadi kata berikutnya sopan itu aplikatifnya kelima Islam sopan santun. Nah, anak-anak yang masuk sekolah itu kan dibiasakan untuk agenda apa kalau setiap pagi itu salim di depan. Setelah itu dilanjutkan apa yang jadi sudah terlaksana di Seminari Negeri Harboyoso ini. Kemudian Kalau rumahnya jauh, saya Pak Guru rumahnya jauh. nah niku kalau saya Orang Sirotalo. Oh, lagi situ saya ada. ya alhamdulillah enggak belum pernah terlambat. Oh, Jangan sampai terlambat. Iya, siap. Paling nggak ada orang yang dikasih. Bangga. Lanjut ya, mandiri dan jujur. Mandiri bisa memberikan contoh Pak Tony yang pernah dilakukan atau yang pernah dilihat di guru yang lain. Mandiri itu gini Pak, kalau di kelas saya nih, Oke. jadi ketika kita mau pembelajaran praktek itu anak tidak usah kita ini anu praktek seperti itu. Anak-anak langsung ganti baju sebelum kita mulai praktek. Kemudian habis menang sendiri kemudian melakukan pemanasan seperti itu. Untuk meminjamkan alat pun juga direncanakan sendiri oleh siswa. Kita sebagai pembimbing cuma mengasih CEO ini alatnya datang. Oke, bagus sekali dari pengalaman Pak Tony untuk aplikatif dari mandiri. Kemudian yang terakhir visi kita jujur. Kepada rekan-rekan yang lain mungkin bisa menyampaikan pengalamannya. mungkin pada saat peminjaman alat. Iya. Pinjam alatnya berapa? Juga untuk berapa? Nah, ya, oke betul sekali. Karena sebagian besar gurunya kejuruan, contoh-contohnya di ini otomotif semua ini. Kemudian pertanyaan pemantik, apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita murid? Gimana? Masih perlu diperjuangkan. Betul lah, masih perlu diperjuangkan. Masih perlu Ya, betul. Walaupun sudah bagus tapi perlu ditingkatkan. Bahkan di cara meningkatkan itu mungkin lebih sulit daripada mempertahankan. Kemudian pertanyaan pemantik berikutnya, apakah visi sekolah kita saat ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda sekolah kita dengan sekolah yang lain? Kira-kira pembedanya apa dengan sekolah yang lain? Lingkup sekolah lain itu masih terlalu luas, jadi kita bandingannya sama SMK mana atau dengan instansi mana kan harus seimbang, nanti Ya. sama itu bagaimana? Nah, mungkin yang menjadi pembeda ini tidak harus berbeda banyak. Jadi contohnya tuh kita tuh tiap pagi apel. Iya. Mungkin ada beberapa yang mengapelkan, tapi tidak semua. Nah, itu sudah menjadi pembeda kita. Mungkin sekolah tetangga kita tidak melaksanakan apel. Tapi mungkin ada instansi yang lain yang melaksanakan apel, itu mungkin juga sudah menjadi salah satu pembeda. Seperti jam 10 Indonesia Raya. Jam 10 Indonesia Raya. Tadi saya juga kaget. Iya, Tadi tadi saya pas di rumah Pak Kepala Sekolah saya masuk dan oh ini Bali ada lagi jam 10. Oh iya. Itu budaya ada Pak di sini. Jadi kalau jam 10 pagi nanti ada yang menghidupkan lagu Indonesia Raya. Nanti Bapak Ibu guru dan semua warga berhenti aktivitas sejenak, nanti berdiri. Seperti itu. Itu juga pembeda di sekolah ini dengan sekolah yang lain. Tarunan juga beda Pak. Ketarunan juga beda itu. Senapa itu ya ada yang punya program seperti itu kan, tapi tidak semua sekolah punya ketarunan. Kebetulan kita punya, tapi untuk kelas yang 10. Bahkan palihan dari SMP ke SMK mungkin butuh penyesuaian. Yang awalnya mungkin masih sering bermain, mungkin di SMK lebih ditata lagi karakternya, ada kesemataan atau ketarunan.
Ini perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru, karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan inilah yang bisa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Dari David Bowie. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita didiskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.